Selamat sore semuanya. Oke, untuk materi sore ini kita bahas tentang ekstremitas atas, tapi langsung ke teknik pemeriksaan radiografi jari-jari atau finger ya. Nanti selanjutnya biasa disebut digiti. Jangan bingung. Oke, bagian-bagiannya di sini ada palang, metakarpal, karpal, ulna, sama radius. Ulna radius itu adalah bagian dari antebrahi. Nah, coba di sini diperhatikan. Kalau untuk ini jari ke 5 apa ke 1? Ya, lihatnya dari sini ya. Kalau sejajar ulna itu berarti jari ke 5. Oke. Yang sejajar radius itu jari ke 1. Ya. Ini bagian-bagian jari itu ada palang. Yang pink ini warnanya itu palang distal, kemudian yang kuning itu intermediate atau intermedial atau medial. Kemudian yang biru adalah proximal, yang hijau itu metakarpal, kemudian yang ungu karpal. Nah, untuk jari-jari sendiri itu batasannya sampai ke palang ya, palang distal, medial sama proximal. Nah, untuk diperhatikan coba untuk digiti 1 atau jempolnya itu tidak ada warna kuning ya, berarti di situ tidak ada medial palang, hanya ada distal dan proximal. Oke, proyeksi yang pertama adalah proyeksi PA. Untuk proyeksi PA itu semuanya secara keseluruhan, secara urutannya itu posisi pasien apa? Duduk ya, posisi pasien duduk, bisa menyamping meja pemeriksaan atau menghadap meja pemeriksaan. Di sini untuk posisi objek yaitu posisi objek yang difoto atau di ronsen atau yang diperiksa. Di situ telapak tangan diletakkan di atas kaset. Untuk posisi proyeksi PA ini, itu untuk proyeksi PA digiti 2, 3, 4, dan 5 itu sama. Hanya membatasi lapangan kolimasnya saja. Untuk center point-nya itu di proximal interphalangeal joint atau PIP. Ya. Center point titik bidik atau titik pusat berkas sinar X. CR-nya itu tegak lurus terhadap bidang kaset. CR berarti apa ini? Vertikal tegak lurus ya. Central ray. Nah, ini contoh gambarnya. Nah, untuk proyeksi selanjutnya, proyeksi PA oblik, yaitu proyeksi di mana center point-nya sama CR-nya tetap sama, hanya posisinya posisi objeknya saja. Ya. Kalau untuk digiti 2 itu medial rotation. Medial rotation ya. Jadi dari posisi PA tadi dirotasikan ke arah medial. Kalau untuk jari ke 2 itu bisa juga dirotasikan ke arah lateral, tapi ini hanya opsional saja jika ke arah medial tidak bisa atau sakit ya. Karena apa? Karena kalau dirotasikan ke arah lateral itu posisinya akan jauh dengan kaset. Ya, coba diperhatikan. Kalau jari ketiga gimana? Kalau jari ketiga boleh lateral rotation atau medial rotation karena dia ada di tengah-tengah. Kalau jari kelima sudah pasti lateral rotation. Ya. Dia akan langsung paling dekat dengan kaset dan nyaman untuk posisi pasiennya juga. Karena prinsipnya harus sedekat-dekatnya dengan kaset. Ini hasil gambarannya. Oke, untuk proyeksi selanjutnya adalah proyeksi lateral. Proyeksi lateral sama ya. Kalau di sini nyebutnya untuk CP itu proximal interphalangeal sama dengan yang oblik sama dengan yang PA. Yang membedakan hanya posisinya, posisi objeknya. Untuk digiti 2 itu arah sinarnya disebutnya ya mediolateral, berarti dari medial ke arah lateral. Kalau jari ketiga ini bisa lateromedial. Untuk menentukan mediolateral atau lateromedial
Ingat posisi anatomi tubuh ya, telapak tangan menghadap ke depan. Berarti dari sisi ibu jari atau digit 1 berada di posisi lateral ya. Jadi menyebut arah sinarnya, jadi biar nggak bingung. Oke. Tuh contohnya yang lain untuk digit 4 dan 5. Lateromedial, lateromedial. Oke, ini contoh gambarnya. Teknik pemeriksaan ibu jari. Kalau ibu jari itu proyeksinya AP. Untuk posisi pasiennya khusus ya, karena ibu jari. Coba telapak tangan kalian letakkan posisi di atas meja, itu semuanya untuk digit 2, 3, 4, dan 5 itu posisinya sama. PA, tapi posisi ibu jari dia oblik. Jadi di sini ada pemeriksaan untuk teknik ibu jari khusus. Yang pertama adalah AP ya, AP, dan center point-nya itu pada metacarpophalangeal joint, bukan PIP lagi ya, karena di sini hanya ada palang distal dan proximal. Ya. Untuk proyeksi PA itu pilihan terakhir istilahnya seperti itu ya. Jika pasien proyeksi AP nggak bisa, karena apa? Karena PA ini untuk digit 1 untuk menjadi PA itu harus diganjar, sehingga posisinya objek akan jauh dengan kaset ya. Jadi yang benar adalah AP. Oke, ini gambarnya ya. Posisi selanjutnya ada di PA oblik. Kalau PA oblik dengan diletakkan begitu saja telapak tangannya pada kaset, dia sudah posisinya oblik ya, oblik PA. Nah, tidak perlu diganjal-ganjal lagi. Sedangkan untuk proyeksi selanjutnya yaitu posisi objeknya lateral, itu dengan diangkat sedikit dari posisi biasa, diangkat sedikit telapak tangannya itu akan menjadi lateral untuk digit 1 atau tang ya. Ingat untuk CP dan CR-nya sama, metacarpophalangeal joint. Ini hasil gambarannya. Ini lateralnya. Ada proyeksi khusus untuk digit 1 atau tang atau jempol tadi ya, yaitu AP metode Robert, di mana center point-nya ada di carpometacarpal joint 1 atau CMC joint 1. CR-nya menyudut 15 derajat ke arah proksimal. Oke, ini tahu kan di mana carpometacarpal joint? Makanya belajar dulu, lihat dulu kemarin yang saya kasih tugas itu biar mengerti. Nah, di sini gambaran sendinya akan tampak lebih terbuka kalau dia gambarnya menyudut jika ada kelainan di daerah situ, carpometacarpal joint. Sekian, terima kasih. Kalau ada yang ditanyakan boleh silakan.